إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Khutbah kali ini bertemakan nilai dunia. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, dunia dalam pandangan sebagian manusia mungkin adalah segala-galanya, sehingga ada banyak manusia yang rela meninggalkan peribadatannya dan tidak tergiur dengan janji ganjaran ibadahnya yang tidak lain adalah berupa surga. Maka kita akan dapati bahwasanya banyak manusia yang terlalu melebihkan nilai dunia sehingga berani meninggalkan salat 5 waktunya, berani meninggalkan puasa Ramadannya, dan berani meninggalkan dalam hal menuntut ilmu agamanya. Dan itulah dunia yang mana disifati oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam merupakan ujian bagi manusia. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna dunya hulwatun khadirah." Sungguhnya dunia itu manis dan hijau. Artinya dunia itu menyenangkan dan memukau banyak pandangan manusia. Wa innallaha mustakhlifukum fiha. Dan Allah SWT memberikan kewenangan kepada manusia untuk mengelolanya. Fayanzuru kaifa ta'malun. Dan kemudian Allah SWT akan melihat bagaimana kalian memperlakukan dunia. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Kata Nabi SAW, maka berhati-hatilah kalian dengan dunia dan berhati-hatilah kalian dengan fitnah wanita. Dunia jam sekalian merupakan ujian bagi manusia. Dan kaitannya penilaian dunia, maka tentunya terjadi perbedaan yang sangat bertolak belakang. Kalau kita memperhatikan bagaimana Allah dan Rasulnya menyifati atau menilai tentang dunia ini. Tadi kita katakan sebagian manusia mungkin menganggap dunia adalah segala-galanya, sehingga tidak memperdulikan janji surga dari Allah bagi mereka yang mau mengerjakan ibadah kepadanya. Maka kita lihat bagaimana penilaian Allah dan Rasulnya terhadap dunia ini, yang mana Allah tidak jadikan sebagai ganjaran bagi amal ibadah para hambanya. Ada hadis sama sekalian yang perlu kita pelajari, akan tapi sebelumnya ada ayat yang mana Allah SWT membandingkan bagaimana kenikmatan dunia dengan kenikmatan surga yang Allah janjikan sebagai ganjaran bagi orang yang mau beribadah kepadanya.
Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah, "Fama mata'ul hayati dunya fil akhirah illa qalil." Tidaklah kenikmatan dunia dibandingkan dengan surga melainkan sangatlah sedikit. Bahwasanya apa? Kenikmatan dunia dibandingkan dengan kenikmatan surga sangatlah sedikit, alias tidak ada apa-apanya. Maka Allah tidak menjadikan dunia sebagai ganjaran dari amal ibadah para hambanya, dan menjadikan ganjaran bagi mereka yang mau beribadah kepada Allah Ta'ala tidak adalah surga, ia ada di akhirat kelak, bukan dunia. Dan kalaupun manusia ada yang mendapatkan kenikmatan dari ibadah yang dia kerjakan, maka itu kita bisa bahasakan sebagai hanya sekedar bonus semata, bukan ganjaran pokoknya. Maka jemaah sekalian, kalau kita lihat bagaimana penilaian dunia di sisi Allah Ta'ala dan Rasulnya, dan tentunya melalui Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, ada hadis yang luar biasa yang kita dijadikan terperangah bagaimana Nabi SAW mengkhabarkan perihal penilaian dunia yang tentunya terkadang bertolak belakang dengan penilaian sebagian besar manusia. Nabi SAW diriwayatkan dalam hadis Muslim, beliau bersabda, "Wallahi, demi Allah, mad dunya fil akhirah illa mislu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yammi falyanzur bima yarji'." Kata Nabi SAW, demi Allah, Nabi bersumpah, yang menunjukkan apa? Betapa tegas yang akan beliau sampaikan. Mad dunya fil akhirah, tidaklah dunia dibandingkan dengan surga, illa mislu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yam, melainkan seperti halnya salah seorang di antara kalian mencelupkan jemarinya ke lautan. Falyanzur bima yarji', kemudian lihatlah dengan apa jari jemari tersebut kembali. Tidak lain adalah dengan tetesan-tetesan air. Itulah dunia, hanya berupa tetesan-tetesan air. Dan itulah surga, berupa lautan yang sangat luas dan sangat dalam, penuh dengan kekayaan di dalamnya. Dunia dibandingkan surga tidak ada apa-apanya, hanya sekedar tetesan dibandingkan lautan yang begitu luas dan begitu dalam. Makanya Allah tidak menjadikan dunia sebagai ganjaran bagi amal ibadah manusia, karena begitu remehnya dunia. Kemudian dalam hadis yang lain, dan ini hadis begitu memukau buat kita, bagaimana Nabi SAW menggambarkan penilaian dunia yang tentunya sangat bertolak belakang dengan sebagian besar manusia. Nabi SAW beliau bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallah janaha ba'udah ma saqa kafiran minha syarbata ma'in." Kata Nabi SAW, seandainya dunia di sisi Allah SWT setara dengan selembar sayap nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberi minum kepada orang kafir biarpun hanya sekedar satu tegukan. Kalau dunia senilai di sisi Allah Ta'ala dengan selembar sayap nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberikan kepada orang kafir biarpun seteguk minuman. Maka kita saksikan jemaah sekalian, ternyata dunia ini terkadang kita perhatikan lebih mengenyangkan orang-orang kafir, orang yang hatinya masih tertutup untuk menerima hidayah Islam. Ini mempertegas bahwasanya dunia di sisi Allah tidak lebih mahal dibandingkan nilai selembar sayap nyamuk. Coba bayangkan, kalau seandainya ada orang berkeliling menawarkan kepada kita barang dagangannya, apa mas? Selembar sayap nyamuk, murah mas, cuman Rp1.000. Siapa di antara kita kiranya mau membeli selembar sayap nyamuk dengan seharga Rp1.000? Tentu tidak akan ada yang mau. Untuk apa selembar sayap nyamuk untuk kita? Nyamuk saja saya nggak mau belinya, karena saya nggak suka diganggu dengannya. Apalagi selembar sayap nyamuk, untuk apa? Itulah nilai dunia di sisi Allah Ta'ala. Tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Makanya kita saksikan, justru
orang kafir terkadang lebih kenyang, lebih puas menikmati dunia dibandingkan orang yang beriman. Itu artinya dunia tidak ada harganya apa di sisi Allah Ta'ala. Makanya sekali lagi, Allah tidak menjadikan ganjaran amal ibadah manusia dengan dunia. Tidak. Maka tidak ada ayat, kalau kalian sholat, Allah akan berikan gumung emas kepada kalian. Tidak. Kalau kalian puasa, Allah akan berikan kepada kalian satu pulau. Tidak ada. Tapi surga dan surga. Kemudian yang selanjutnya sekalian, ini yang lebih mengherankan bagi kita. Bagaimana penilaian Allah terhadap dunia, yang tentunya sangat bertolak belakang dengan sebagian manusia. Nabi SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala ja'ala ma yakhruju min ibni Adam masalan di dunia. Sungguhnya Allah telah menjadikan apa yang keluar dari perut manusia sebagai perumpamaan dunia. Bayangkan, apa kiranya yang keluar dari perut manusia? Coba hindangkan, biarpun itu di nampan yang terbuat dari emas. Siapa kiranya yang mau untuk menerimanya? Itulah dunia. Di sisi Allah Ta'ala dan di sisi Rasulnya sangat hina, sangat rendah. Maka jemaah sekalian, orang beriman disadarkan dengan hadis-hadis ini dan beberapa ayat yang ada dalam Al-Quran, bahwasanya apa? Orang beriman jangan tertipu dengan dunia. Dunia itu manis, dunia itu hijau, betul. Itu ujian. Jangan lalaikan terhadap ibadah kepada Allah Ta'ala, yang ganjarannya tidak adalah surga, yang permisalannya seperti lautan, dan dunia seperti tetesan air yang menempel di jemari-jemari manusia. Makanya tak heran jemaah sekalian, ada hadis yang membandingkan bagaimana nilai dunia dengan ibadah yang itu pun sifatnya hanya sekedar sholat sunnah. Kata Nabi SAW, beliau bersabda, Raq'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat qobliyah subuh itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. 2 rakaat sholat sunnah nilainya lebih baik daripada dunia beserta isinya. Karena apa? Dengan 2 rakaat sholat sunnah tersebut mungkin seorang berpeluang masuk ke dalam surga, yang surga luasnya seluas langit dan bumi, yang minimal bagi penghuninya akan mendapatkan 10 kali lipat dunia dengan amal ibadah yang diterima, biarpun itu amalan yang remeh ataupun sifatnya yang sunnah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, kita hidup di dunia dan pastinya butuh dengan yang namanya keduniaan, terlebih lagi yang namanya harta benda. Dan lagi-lagi harta benda itu merupakan ujian bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Likulli ummatin fitnah. Wa fitnatu ummati al-mal." Setiap umat ada ujiannya, dan ujian bagi umatku adalah harta. Yang mana apa? Seorang muslim terkadang dikasih harta banyak, dia justru lalai dari beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan sebaliknya, terkadang seorang muslim dikasih kesempitan harta, dia pun fokus mengejar harta, kemudian meninggalkan peribadatan kepada Allah Ta'ala. Itulah fitnah. Dan tidak dipungkiri, kita hidup di dunia butuh dengan keduniaan, butuh dengan harta. Itulah manusiawi, tabiat manusia. Kenapa hidup di dunia? Maka pasti dia butuh dengan yang namanya sifat keduniaan, di antara harta benda, bangunan dan seterusnya, dan berbagai fasilitas yang Allah tawarkan dari dunia ini. Tidak kita pungkiri, karena kita hidup di dunia.
Akan tapi jemaah sekalian, lihatlah rambu-rambu yang Allah berikan. Kita boleh mengejar dunia, akan tapi jangan lupakan akhirat. Jadikan prioritas pertama justru akhirat, bukan dunia. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah, kejarlah karunia Allah. Ya Allah janjikan bagi kalian berupa kenikmatan di darul akhirah, surga. Wala tansa nasibaka minad dunya. Baru kemudian janganlah kalian lupakan jatahmu berupa keduniaan. Artinya apa? Prioritas pertama adalah surga, baru kemudian kejar dunia. Bukan sebaliknya. Prioritas pertama surga, kemudian kalau ada waktu, ada sisa tenaga, baru ibadah dalam rangka mengejar surga. Tidak. Ibadah terlebih dahulu. Itu yang Allah arahkan kepada manusia. Dan dunia jemaah sekalian, sekeras apapun manusia mengejarnya, kita semua yakin tidak ada orang yang terkaya di dunia mampu membeli biarpun hanya 1/10 dunia. Belum ada ceritanya. Dan di Purbalingga ini ataupun di Indonesia belum ada orang yang terkaya dengan hasil dari jeripaya yang begitu berat mampu membeli kota Purbalingga. Seluruh Purbalingga jadi milik orang satu. Tidak ada. Tidak ada. Biarpun dia kerja seharian penuh bertahun-tahun, tidak mungkin. Dan belum ada ceritanya kota Purbalingga milik satu orang. Ini baru Purbalingga, apalagi 1/10 dunia. Bandingkan dengan 2 rakaat salat sunnah qobliyah subuh, Allah janjikan dan janji Allah pasti benar. Pahala yang lebih baik daripada dunia beserta isinya. Dan kalau kita pelajari yang namanya kinan surga, penghuni surga yang paling rendah derajatnya akan Allah kasih 10 kali lipat dunia beserta isinya. Maka itu jamaah sekalian, ternyata nilai dunia di sisi Allah dan di sisi kebanyakan manusia sangatlah jauh berbeda. Tinggal kita pilih mau mengikuti penilaian Allah dan Rasulnya ataukah kebanyakan manusia tersebut. Tentunya yang paling benar, yang paling mengetahui nilai dunia tidak adalah Allah SWT, pemilik dunia itu sendiri. Maka jemaah sekalian, hidup ini lelah. Akan tapi ketika berkah diisi dengan ibadah, ujung-ujungnya adalah jannah, surga. Yang di sana penuh dengan kemegahan, kenikmatan yang abadan selama-lamanya. Dan merugilah orang yang begitu lelah menjalani dunia tapi lupa ibadah kepada Allah Ta'ala. Maka dunia yang sedikit yang dia rasakan cuman sekedar jadi kenangan dan bahkan mungkin jadi penyesalan setelah matinya. Na'udzubillah min dzalik. Nah itulah. Maka jemaah sekalian, ikutilah penilaian dunia dari sisi Allah Ta'ala dan Rasulnya, dan janjikan dunia menipu kita dari surga yang Allah janjikan. Semoga Allah SWT menjadikan kita semua di sini orang-orang yang senantiasa mendapatkan hidayah dan taufiknya, sehingga mampu menilai mana yang terbaik untuk kehidupan kita di dunia dan di kehidupan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa aslih ahwalal muslimin fi kulli makan. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judam wa min syil asqam wa na'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wa ahwa. Rabbana asrif anna kulla su'in wa syarrin ya dzal jalali wal ikram. Allahumma amina fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umrina waj'al wilayatana fi man khafaka wattaqaka wattaba'a ridhaka. Allahumma waffiq waliya amrina ila ma tuhibbu wa tarda. Khudh binawasim ila albirri wat taqwa wasadidhum fil aqwali wal a'mali ya dzal jalali wal ikram. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله
حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Saf dirapatkan dan diluruskan. Sausufakum fa inna taswatas sufuf min tawi salat. Untuk anak-anak yang di luar, tolong jangan berisik nggih. Anak-anak, coba perhatikan, atur safnya dan jangan berisik. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghusaa'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atiz dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.